langsung saja. Saya Laili Fauzia ingin sedikit berbagi pengetahuan tentang artikel yang berjudul Teks dan Praktik dalam Fungsi Kitab Suci dari Ahmad Rafiq, membahas 3 isu utama. Yang pertama yaitu tentang perbincangan terminologi frase living Quran. Yang kedua yaitu fungsi kitab suci yang dipetakan menjadi informatif dan performatif. Dan yang ketiga yaitu tentang transmisi dan transformasi untuk memberi argumentasi eksplanatif atas persebaran dan pergeseran fenomena living Quran. Nah, bahasan yang pertama yaitu mengenai mendiskusikan kata hidup menjadi living pada Al-Quran. Kata living berasal dari bahasa Inggris yang artinya hidup. Ini dapat diungkapkan dalam 3 frase yang berdekatan dan beririsan secara makna. Frase yang pertama yaitu living sebagai kirun. Ini dapat dimaknai berupa tindakan aktif subjek menghidupkan Al-Quran. Dalam frase ini pertama subjeknya yaitu manusia yang aktif menghidupkan Al-Quran sebagai objek dari pemaknaan maupun tindakan. Kemudian yaitu ada frase yang kedua. Frase yang kedua yaitu menggunakan past participle sebagai kata sifat pasif yang memiliki makna berdekatan dengan frase pertama. Namun tekanannya bukan pada subjeknya, tetapi pada Al-Quran sebagai objek kata benda yang menerima tindakan yang membuat Al-Quran menjadi hidup atau dihidupkan. Kemudian yaitu ada frase yang ketiga. Ini menandai Al-Quran sebagai kata benda yang dijelaskan dengan kata sifat atau kata living. Pada frase ketiga ini, Al-Quran disebut hidup dan tidak hanya dalam kerangka sebagai objek pasif dari pemaknaan atau tindakan manusia, tetapi sebagai subjek aktif yang turut menentukan makna dan bentuk tindakan atau praktik. Sifat dari kitab suci secara umum termasuk Al-Quran sebagai relasional. Hal ini dinyatakan oleh William Graham atas dasar asumsi sosioantropologi. Nah, William Graham ini mengatakan bahwa kitab suci sebagai relasional karena sebuah teks menjadi kitab suci atau skriptur tidak dengan sendirinya, tetapi ketika ada orang yang menghubungkan dirinya dengan teks tersebut, baik lisan maupun tulisan, yang dianggap suci dengan berbagai cara seperti menerima, membaca, memaknai, memperlakukan, dan ataupun menggunakannya. Dalam diskursus sosioantropologis, sifat rasional menandai transisi kesucian teks yang pasif ke aktif. Disebut pasif ini awalnya teks yang terbuka untuk disikapi hingga ia disikapi sebagai yang suci oleh orang-orang yang meyakininya. Setelah menjadi suci, teks ini kemudian menjadi mandiri dan dapat secara aktif menawarkan makna baru dalam konteks suci yang konteks yang suci tersebut. Salah satu contohnya yaitu diyakininya sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beragam konteks, baik khusus maupun umum, untuk berinteraksi dengan para sahabat atau orang lain yang menjadi kitab atau tujuan dari pernyataan ayat yang disampaikan. Al-Quran merupakan salah satu kitab suci yang memiliki sifat relasional, menerima tindakan sekaligus mengkonstruksi tindakan posisi. Posisi ganda ini dapat digambarkan dengan konsep
pembaca tersirat atau implied reader. Pembaca itu menangkap makna, kesan, dan imajinasi dari struktur teksnya. Dan yang kedua yaitu teks menerima tindakan. Pembaca yang struktur oleh pengetahuan dan pengalaman sebelumnya di luar struktur teks. Dari pembahasan mengenai fase dan sifat rasional kitab suci dapat diambil kesimpulan, yaitu Living Quran merujuk kepada fenomena sosial budaya di mana manusia menerima dan berinteraksi dengan Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan teks yang tidak hanya pasif menerima tindakan, tetapi juga aktif menawarkan makna. Makna dari Living Quran itu semata-mata tentang bentuk dan struktur teks yang membawa makna, tetapi lebih jauh tentang fungsi teks sebagai kitab suci di masyarakat penerimanya. Bahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi informatif dan performatif Al-Quran sebagai kitab suci. Nah, fungsi ini berfungsi dibagi ke dalam dua dimensi, yaitu horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal merupakan realitas kitab suci sebagai data yang bisa berupa teks ataupun praktik dan perilaku, mencakup teks lisan maupun tulisan. Salah satu contohnya yaitu teks-teks pada agama besar di dunia yang merujuk kepada tokoh yang dianggap dalam sejarah sebagai pendiri agama seperti Musa dan Taurat di kalangan umat Yahudi, Nabi Isa dan Injil di kalangan umat Kristiani, serta Nabi Muhammad dan Al-Quran di kalangan umat Muslim. Dimensi vertikal merupakan interpretasi terhadap data. Pada dimensi ini pemahaman subjek atas data kitab suci bisa berupa pemahaman informatif maupun performatif. Pada fungsi informatif, data dibaca sebagai sumber informasi berupa pernyataan dan pemahaman baik data teks maupun data praktik dapat dipahami secara informatif dan menangkap pesan dari data. Jika data berupa teks, fungsi informatif ditangkap sebagai pemahaman makna dan pesan teks, sedangkan jika berupa data praktik, fungsi informatif menerima praktik sebagai teks yang menyampaikan pesan. Dan dalam fungsi performatif, teks dan praktik ditafsiri tidak dalam bentuk pernyataan atau pesan, tetapi sebagai sumber praktik dan tindakan pada data berupa teks, pernyataan teks yang tidak sebatas ditangkap sebagai media pesan, tetapi sebagai perintah petunjuk atau stimulan untuk melakukan sesuatu. Nah, maka dari itu makna teks tidak diungkapkan dalam bentuk pernyataan, tapi dalam bentuk perilaku ataupun tindakan. Kemudian tentang hubungan antara dimensi data dan interpretasi dapat membentuk menjadi 4 pola relasi antar manusia dan kitab suci. Yang pertama yaitu data teks yang interpretasi secara informatif. Kemudian yang kedua yaitu tentang data praktek yang diinterpretasi secara informatif. Kemudian bentuk yang ketiga dan keempat yakni modal dan interpretasi performatif. Nah, model-model interpretasi di atas yang tadi disebutkan
Selain untuk menegaskan sifat relasional yang bervariasi sesuai dengan subjek penerima, konteks, dan waktu penerimaan, juga menegaskan aspek transmisi dan transformasinya. Pada transmisi data yang menjadi sumber penerimaan dan interpretasi merujuk pada kejadian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, pada masa kondisifikasi hadis-hadis, Al-Bukhari menerima menginterpretasi data tersebut sebagai informasi hukum. Selang beberapa tahun kemudian, setelahnya Al-Nawawi merujuk hadis yang sama untuk mendasari praktik keberagamaan baru terhadap Al-Quran. Nah, keterhubungan informasi dari sebuah praktek seperti di atas menandai adanya proses transmisi pengetahuan atau praktik dari masa awal Islam hingga masa sesudahnya. Hal ini dapat dilihat dari tradisi Al-Quran sekitar kita, semisal upacara hataman, pembacaan Al-Quran pada momen kehamilan, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian yaitu tentang proses menarasikan ulang inilah yang melahirkan transformasi. Akhirnya fenomena living Quran tentu saja berurusan dengan Al-Quran. Namun teks di sini bukan sekedar teks yang dimaknai secara kebahasaan, tetapi lebih dari itu, teks yang memuat informasi tentang konstruksi sebagai kitab suci yang melahirkan sistem pengetahuan praktik. Dalam konteks itulah artikel 2 dalam buku ini dikelompokkan ke 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu melihat relasi antara substansi estetis dari Al-Quran dan ekspresi estetis penerimaan Al-Quran. Yang kedua yaitu kelompok yang menunjukkan penerimaan dan ekspresi sosial budaya masyarakat Muslim Indonesia terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu tentang kelompok yang menegaskan peran-peran teks sekunder terhadap informasi pengetahuan dan praktik Al-Quran dalam transmisi dan transformasi pengetahuan dan praktik terhadap Al-Quran. Nah, buku ini dipungkasi oleh catatan penutup Muhammad Mansur yang menegaskan sifat transformatif fenomena living Quran pada kehadiran isu-isu baru dalam diskursus tadi Al-Quran di Indonesia. Ya, mungkin cukup sekian pengetahuan yang bisa saya bagi. Kurang lebihnya mohon maaf.